Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa NTV rahimakumullah, pada kesempatan kali ini akan dibahas satu tema, yaitu berkaitan dengan prioritas ibadah sunnah. Jadi berkaitan dengan ibadah sunnah di bulan puasa ini, kita harus mengerti berkaitan dengan ranking atau level pahala. Kita akan kepinginnya bagaimana caranya nanti ibadah kita itu pahalanya bernilai besar, kuantitasnya banyak, terus berkualitas. Makanya kita harus mengerti secara ilmu bagaimana ranking ibadah-ibadah sunnah itu. Nah, itu di situ berkaitan dengan sholat, ada levelnya, ada ranking 1, ranking 2 dan seterusnya. Yang pahalanya paling besar itu adalah sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah itu contohnya seperti yang pertama, ranking pertama, yang pahalanya paling besar, yaitu sholat Idul Adha. Kemudian sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri. Nah, ini sholat hari raya ini, katakan ini jadi satu. Ini peringkat 1, ini paling besar pahalanya. Yang kedua, yaitu sholat gerhana matahari. Kemudian yang ketiga, sholat gerhana bulan. Nah, kemudian sholat istisqa. Nah, sholat istisqa, baru nanti setelah itu sholat-sholat yang tidak disyariatkan berjamaah, seperti sholat witir. Sholat witir kecuali di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, sholat witir itu disyariatkan berjamaah. Artinya ketika dilakukan berjamaah, pahala witirnya dapat, pahala jamaahnya sendiri. Seperti itu, sholat witir. Kemudian setelah sholat witir, itu nanti ada namanya sholat rawatib. Nah, sholat rawatib itu sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Baru nanti di bawahnya lagi, peringkat di bawahnya itu ada namanya sholat tarawih. Sholat tarawih. Nah, setelah sholat tarawih baru sholat duha. Setelah itu baqiyatun nawafil. Baqiyatun nawafil itu sholat-sholat sunnah yang lain, sholat sunnah ihram, sholat sunnah tawaf, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu. Nah, artinya apa? Kalau kita melihat realita di masyarakat, kadang seseorang itu kurang mengerti berkaitan dengan prioritas ranking-ranking ini. Sehingga kadang orang itu sholat tarawih, tapi kadang ninggal sholat witir. Ini keliru. Kadang sholat tarawih katanya, kenapa tidak sholat witir? Sudah capek, sudah. Jadi waktunya sholat witir kadang pulang. Dikira sholat tarawih itu karena 20 rakaat itu lebih banyak. Tidak. Sholat witir walaupun 3 rakaat itu lebih utama dari sholat tarawih yang 20 rakaat. Jadi walaupun hanya 3 rakaat itu lebih utama. Bahkan sholat witir itu minimal 1 rakaat. Sholat witir itu minimal 1 rakaat. Tapi walaupun 1 rakaat itu lebih utama daripada sholat tarawih yang 20 rakaat. Nah, makanya tadi kan sholat witir itu peringkatnya lebih tinggi. Peringkatnya sholat witir, baru setelah itu sholat qobliyah ba'diyah, sholat rawatib itu, baru setelah itu sholat tarawih. Seperti itu. Lah makanya jangan sampai ditinggalkan sholat witir. Jangan kemudian mengejar tarawih kemudian tidak sholat witir. Ini keliru. Bahkan dalam madhab lain seperti Imam Abu Hanifah, sholat witir itu hukumnya wajib. Sholat witir itu hukumnya wajib. Nah, kemudian di situ juga diterangkan bahwasanya sholat rawatib. Sholat rawatib ini nanti itu ada namanya sholat rawatib yang bahkan ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah. Yang ghairu muakkadah itu yang Kanjeng Nabi tidak rutin melakukan. Jadi allati lam yuwadib alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi tidak rutin melakukan. Kanjeng Nabi tidak rutin, seperti sholat ghairu muakkadah ini itu ada 12 rakaat. Yang ghairu muakkadah, yang muakkad itu ada 10 rakaat. Saya kasih contoh saja. Qobliyah Isya. Qobliyah Isya itu lebih utama daripada sholat tarawih. Qobliyah Isya itu lebih utama.
Kenapa? Karena itu termasuk sholat rawatib, walaupun itu ghairu muakkadah. Nah, itu dalam kitab Busyrul Karim itu dijelaskan bahwasanya walaupun sholat yang ghairu muakkadah 2 rakaat itu lebih utama dari sholat taraweh. Kalau gitu tidak usah sholat taraweh, ya keliru juga. Bukan seperti itu konsepnya. Kita menerangkan ranking-ranking pahalanya, yang keutamaan dari atas. Nah, itu yang seperti itu, ya, itu kita harus mengerti dulu berkaitan dengan ranking-ranking pahala ini supaya kita tahu prioritas. Nah, seperti itu. Supaya kita tahu prioritas. Sholat taraweh itu pahalanya banyak juga karena termasuk qiyamul Ramadan. Mangqoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang di situ itu dia melakukan qiyam Ramadan itu ibadah malam hari di bulan Ramadan. Contohnya seperti sholat taraweh. Qiyam Ramadan itu seperti sholat taraweh dan ibadah baca Quran dan seterusnya, maka dia dosanya akan diampuni. Maka tetap laksanakan sholat taraweh. Nah, tadi diantara alasan para ulama juga mengapa kok sholat qobliyah, ba'diyah, sholat witir ini itu lebih utama dari taraweh, karena itu Kanjeng Nabi rutin melakukan, sedangkan taraweh itu 1 tahun sekali. Maka dengan seperti itu, mari kita tata ibadah kita berkaitan ibadah sunnah ini, ya kalau bisa semuanya dilakukan. Artinya semuanya dilakukan ini, alhamdulillah. Kalau bisa sholat taraweh, juga sholat qobliyah, jangan lupa sholat witir. Nah, seperti itu. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.